Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala sayyidil mursalin wa ala alihi washabihi wasallim. Amma ba'du. Para sahabat dan jamaah muslim Indonesia di mana saja berada, tidak ada kata yang pantas kita ucapkan selain mengucapkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat dan kesempatan yang telah diberikan kepada kita semua untuk menikmati di bulan Ramadan, di bulan yang penuh berkah ini, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita masuk dalam klasifikasi hamba yang disayangi oleh beliau. Telah banyak yang telah kita lakukan. Hampir semua kita melakukan banyak kegiatan kebaikan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban kita sebagai seorang muslim, di mana diberinya kesempatan di bulan Ramadan ini adalah merupakan suatu kewajiban bagi kita untuk memanfaatkannya dengan semaksimal mungkin. Bulan Ramadan pada tahun ini agak sedikit berbeda pada tahun-tahun sebelumnya. Tapi namun demikian tahun ini lebih baik dari tahun sebelumnya, karena pada tahun sebelumnya kita tidak bisa melaksanakan ibadah tarawih kita karena COVID-19. Tapi alhamdulillah tahun ini sudah agak sedikit mereda, kita bisa untuk melaksanakan sholat tarawih kita dan sholat-sholat lainnya walaupun menggunakan prokes atau self distancing sesuai dengan peraturan CDC. Kita terkadang sangat merasakan kehilangan adanya sesuatu hal yang biasa kita alami di masa-masa bulan Ramadan ini, di mana kita bisa berjumpa dengan sahabat-sahabat kita, sanak saudara kita untuk bersilaturahmi di dalam bulan Ramadan ini. Tapi ada satu kelompok saudara-saudara kita yang tidak merasakan apa yang kita nikmati. Especially pada tahun ini dan tahun sebelumnya. Mereka itu adalah kaum mu'allaf, new Muslim. Mereka tidak mempunyai banyak sahabat, apalagi apabila mereka baru menjadi seorang muslim. Tidak punya banyak sahabat dari kaum muslimin. Dan biasanya sebagian mereka juga sedikit terpisah dari keluarga mereka pada saat mereka mendeklar syahadah. Mereka sangat rindu adanya suatu community yang dapat nurturing mereka, yang dapat merangkul mereka, yang dapat menjadi tempat bertanya bagi mereka, jadi tempat mengadu atas semua permasalahan yang dihadapi mereka. Karena menjadi seorang muslim, banyak kondisi-kondisi yang sangat berbeda yang mereka tidak ketahui, menimbulkan ketidakkepastian apa yang harus dia lakukan. Walaupun banyak literatur yang bisa dapat mereka pelajari, tapi waktu belum bisa memberikan mereka untuk mempelajari itu semua. Kemudian timbul pertanyaan, sudah sejauh mana kita sebagai kaum muslimin telah melaksanakan hak dan kewajiban kita untuk mereka? Karena setiap mu'alaf ini punya kewajiban atas diri kita masing-masing, setiap orang muslim. Dan contohnya misalnya di dalam satu kita memberikan zakat mal kita, para kaum mu'alaf ini adalah merupakan satu dari 8 asnad yang ada di dalam penerima zakat mal itu. Untuk itu sejak 2-3 tahun yang lalu kita telah berpikir bahwasanya apa komuniti Indonesia yang dapat berikan kepada kaum mu'alaf yang ada di North America ini dan yang ada di Indonesia. Kita komuniti Indonesia yang ada di North America, US dan Kanada, termasuk latecomer untuk datang ke negara ini. Kita telah didahului oleh sahabat-sahabat kita dari Middle East dan India, Pakistan. Orang-orang Indonesia masuk ke Amerika ini umumnya dimulai pada tahun 70-an, 80-an mulai membanyak, dan 90-an akan banyak. Namun demikian, kita sebagai imigran muslim Indonesia yang berada di Amerika, Kanada ini tentunya ingin berbuat sesuatu. Karena kita menyadari dengan sepenuhnya bahwa kita berimigrasi ke North Amerika ini tidak boleh hanya untuk memenuhi kebutuhan, kepentingan diri pribadi kita, keluarga kita saja.
Tapi at the same time, kita juga harus melaksanakan apa menjadi kewajiban kita sebagai seorang muslim untuk memberikan informasi kepada khalayak ramai apa Islam. Bukan hanya dalam memberikan literatur kepada mereka, tapi adalah melalui budi pekerti dan perilaku kita sebagai seorang muslim yang baik, yang dependable, yang trustful kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat warna-warna Islam itu di dalam kepribadian kita sehari-hari. Sahabat jamaah muslim Indonesia di mana saja berada, kita coba mencari dengan jumlah populasi kita yang kecil dan kemampuan kita juga sangat terbatas, tapi kita ingin melakukan sesuatu untuk dakwah Islam di kalangan internasional muslim. Untuk itu kita telah mendapatkan suatu niche pada saat kawan-kawan kita dari Middle East dan India, Pakistan melakukan dakwahnya di North America ini, mereka fokus kepada English speaking people yang ada di Amerika dan Kanada ini. Wajar saja karena mereka adalah majority di negara ini. Sehingga ada sebagian kelompok kecil kaum Spanish speaking people yang ada di North America ini yang tidak tersentuh. Walaupun tersentuh, mereka tidak sebanyak sentuhan yang diberikan kepada English speaking people. Alhamdulillah di Houston ini sudah berdiri juga salah satu center, Islamic Center yang berbahasa Spanish, yaitu Islam in Spanish. Nah, dengan Islam in Spanish ini, kita melakukan kolaborasi kepada mereka. Kita mengundang mereka pada saat itu, kita di Houston ini belum ada Masjid Istiqlal kita yang baru kita beli, dan pada saat itu semua kegiatan dakwah kita dikonsentrasikan di konsulat Indonesia. Kita undang kawan-kawan dari Islam in Spanish ini ke konsulat untuk menanyakan kepada mereka apa yang dapat diberikan, apa yang dapat bantuan yang diberikan dengan kolaborasi untuk memajukan, membantu program-program Islam in Spanish untuk memberikan dakwah kepada Spanish speaking people yang ada di Texas dan umumnya, dan juga ada yang di Latin Amerika. Jadi dari hasil pertemuan itu kita menandatangani suatu MOU bahwa kita akan membantu untuk menyediakan sarana publikasi, yaitu buku, video, dan bentuk-bentuk tutorial lainnya yang berbahasa Spanish. Namun demikian, apa yang telah kita lakukan belum mencapai apa yang kita inginkan. Untuk itu, dalam beberapa minggu yang lalu terbetik dalam pemikiran kita bahwasanya banyak kaum mu'alaf ini pada saat dia mendeklarasikan syahadah di dalam masjid, mungkin semua para sahabat tahu, bapak-bapak atau ibu-ibu juga merasakan begitu gembiranya kita melihat bahwa ada orang yang mendeklarasi syahadah untuk memeluk agama Islam ini. Semua kita mengucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Namun setelah kondisi demikian, kita semua pulang dari masjid, kemudian tinggallah kawan saudara muslim kita ini di masjid, mungkin berhadapan dengan beberapa individu saja di masjid. Dan umumnya banyak masjid itu juga belum mempunyai program yang sangat baik untuk bagaimana bisa membimbing seseorang yang sudah mendeklarasi syahadah ini untuk dapat dituntun secara baik, sehingga mereka benar-benar dapat menjadi seorang muslim yang kafah, yang dedicated muslim, yang dapat berguna untuk membuktikan bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Kita mau setiap orang yang mengucapkan syahadah di North America ini tidak merupakan suatu ancaman bagi orang-orang yang ada di Amerika dan Kanada. Tapi kita mau bahwa setiap ada orang yang mendeklarasi syahadah di Amerika, Kanada ini akan memberikan kegembiraan bagi orang-orang Amerika, karena dia tahu bahwa apabila ada orang yang mendeklarasi syahadah, maka mereka tidak merupakan ancaman, tapi mereka akan memberikan sumbangsi kebaikan kepada komuniti yang ada di Amerika dan Kanada. Untuk itu memang tidak gampang untuk kita laksanakan, memerlukan suatu effort yang komprehensif, yang membutuhkan
waktu dan juga keinginan yang kuat dari kita semua untuk membuktikan bahwa ada program yang dapat kita laksanakan yang bersifat komprehensif yang akan bermanfaat untuk long term bagi para mu'alaf yang ada di Amerika dan Kanada ini. Kita insya Allah merupakan bagian daripada American Mu'alaf Baitul Mal. Selain kita ingin berusaha untuk memberikan bahwa setiap ada orang yang mendeklar syahadah, maka mereka dapat menghubungi organisasi kita dan kita akan menanyakan kepada mereka bahwa jenis publication apa yang mereka butuhkan, apakah dalam bahasa Spanish atau dalam bahasa Inggris. Kemudian kita berikan semua kebutuhan yang diperlukan oleh mereka. Dan tidak hanya sampai di situ saja, tapi kita juga akan memberikan mentor kepada mereka. Kita akan menanyakan di mana mereka tinggal, kemudian apakah mereka pria atau wanita, kemudian kita akan mencari mentor yang sudah kita training untuk dapat membimbing yang menjadi body system kepada mereka. Sehingga diharapkan mentor ini dapat memberikan bimbingan yang teratur sehingga para mu'alaf ini tidak mencari ilmu Islam ini melalui internet yang kita khawatirkan akan jatuh mungkin ke ekstrim kanan atau ekstrim kiri. Kita nggak mau sampai itu terjadi karena tujuan kita yang pertama kali tadi bahwa kita mau menjadikan dan mu'alaf yang ada di Amerika dan Kanada ini dapat merupakan bukti bahwa Islam itu adalah rahmatan lil alamin. Bukan itu saja, kita juga ingin mendirikan suatu community, namanya adalah community mu'alaf. Namun di dalam masa pandemi sekarang ini akan sulit untuk mewujudkan hal tersebut. Kemudian beberapa waktu yang lalu kita mempunyai suatu pemikiran bagaimana kalau kita membangun virtual mu'alaf community. Dan virtual mu'alaf community kita combine bahwa kita ada in person yang insya Allah mulai bulan depan di Houston, di Masjid Istiqlal, kita akan ada dedicated satu ruangan kita yang ada di Masjid Istiqlal itu akan menjadi mu'alaf center. Sebulan sekali mungkin kita akan melakukan satu halakah yang mana semua yang akan memimpinnya ini adalah dari kelompok mu'alaf sendiri. Kita telah mempunyai 3 instructor, baik itu latar belakangnya adalah Hispanic mu'alaf, ada juga African mu'alaf, ada juga Caucasian mu'alaf. Jadi kita ini adalah merupakan salah satu strategi kita bahwa agar mu'alaf ini dia merasa ada connection kepada instructor ini karena sama-sama mu'alaf, sama-sama melakukan proses yang dilakukan mereka. Di samping itu mungkin nanti kita juga akan melaksanakannya juga dalam bentuk virtual. Kegiatan ini telah kita bicarakan dengan kawan-kawan di ICMI dan kawan-kawan di IMSA bahwa kita akan menjadikan ini merupakan program kerja kita bersama. Ini akan di-lead oleh American Mu'alaf Baitul Mal yang organisasinya nanti disebut adalah Mu'alaf Circle of North America, dan ini bekerja sama dengan IMSA, dengan ICMI, insya Allah juga akan bekerja sama dengan Muhammadiyah dan NU. Dan di samping itu juga kita akan bekerja sama juga dengan organisasi Islam non-Indonesia yang ada di North America ini, seperti Yakin Institute dan juga Y Islam. Y Islam ini dirunning oleh IGNA New York. Kita setelah berhubungan dengan mereka juga telah melakukan hal yang sama sebenarnya, tapi mereka belum menemukan atau membuat suatu sistem yang komprehensif yang betul-betul dapat ditransfer nantinya kepada komuniti lain untuk mereka laksanakan juga di masing-masing community. Dan insya Allah Mas Rida, insya Allah dari Portland, insya Allah beliau akan menjadi direktur daripada Mu'alaf Circle of North America ini, dan dibantu dengan kawan-kawan yang lainnya, dan kita juga akan bekerja sama dengan Islam in Spanish. Jadi insya Allah mudah-mudahan di minggu pertama bulan Juni setelah Lebaran ini kita akan melaksanakan program pertama kita, yaitu manli halakah untuk para mu'alaf. Yang pertama sekali mungkin nanti kita akan fokus juga kepada the Indonesian spouses.
karena banyak sebenarnya spouses orang Indonesia, especially yang ada di Texas ini, banyak pekerja-pekerja minyak yang dulu datang ke Indonesia, mereka menikah dengan sister kita. Setelah mereka kembali sini, mereka belum betul-betul practicing the Islam. Jadi ini merupakan salah satu target market kita. Kemudian kita akan bekerjasama dengan seluruh masjid. Pilot ini merupakan pilot project kita di Houston. Kita akan bekerjasama dengan seluruh masjid yang ada di Houston, bahwa setiap ada orang mendirikan risalah, maka setiap masjid ini akan memberikan rekomendasinya ke organisasi kita. Kemudian organisasi kita akan taking care of them, memberikan semua apa yang mereka inginkan. Jadi di dalam kata lain, bahwa apabila seorang Allah bergabung ke dalam mu'alaf circle kita ini, segala sesuatu yang dibutuhkan mereka akan kita penuhi. Sampai misalnya, kalaupun mereka meninggal dunia, adalah merupakan kewajiban kita untuk mengkebumikan mereka secara Islam. Jadi tidak ada lagi harus ada keraguan atau kekhawatiran mereka mau kemana dan bagaimana mereka. Jadi insya Allah American Mu'alaf Baitul Mal melalui The Mu'alaf Circle of North America akan melaksanakan program pendidikan kepada seluruh mu'alaf, baik itu dalam bahasa Inggris maupun dalam bahasa Spanish, dan juga tentunya dalam bahasa Indonesia. Karena saat ini juga tentunya kita tidak bisa hanya memikirkan di mana kita berada di North America, kemudian kita melupakan kampung halaman kita sendiri. Jadi di Indonesia sendiri, selama 2-3 tahun terakhir ini, kita telah mempunyai 9 santri kita, santri mu'alaf, bekerja sama dengan Yayasan An-Naba dan Aksi Peduli Bangsa, yaitu yang dipimpin oleh Pak Ustadz Nababan dan Ustadz Arifin. Kita meminta kepada Ustadz Nababan dan Ustadz Arifin untuk memilih para mu'alaf yang mereka bimbing, yang mempunyai talent untuk menjadi da'i dan da'iyah. Kemudian nanti da'i dan calon-calon da'i dan da'iyah ini kita berikan full scholarship. Jadi sampai sekarang ini kita punya 9 dan kita berikan $200 per siswa setiap bulannya, mungkin sekitar 3 juta per bulan. Tapi mereka ini pergi melanjutkan pendidikan mereka ke beberapa perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Dan seperti yang dari pesantren An-Naba, mereka ada yang pergi ke Universitas Muhammadiyah, ada mereka yang pergi ke PTIQ, Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran. Tapi mereka setelah kuliah kembali ke pesantren An-Naba. Jadi mereka betul-betul dibimbing secara intensif, sehingga mereka betul-betul dalam term waktu yang diberikan selama 5 tahun ini, mereka betul-betul dapat menjadi para dakci dan da'iyah yang kita harapkan. Namun demikian, tentunya masih banyak tantangan-tantangan lain yang akan kita hadapi. Insya Allah tahun depan kita ingin berusaha bukan hanya memberikan scholarship kepada para mu'alaf yang ada di Indonesia, tapi bekerja sama dengan Islam Spanish, kita akan memberikan 2 atau 3 scholarship kepada mu'alaf yang ada di North America ini, untuk melanjutkan pendidikan mereka bukan ke Egypt, ke Al-Azhar, bukan ke Saudi Arabia, di Madinah, tapi ke Indonesia. Insya Allah kita akan kirimkan ke Indonesia. Kita sedang menjajaki kerjasama dengan Gontor. Jadi sehingga kita harapkan nanti 20-30 tahun mendatang, apabila ada nanti da'i mu'alaf yang memberikan ceramahnya, maka mungkin mereka akan bilang bahwa I was educated in Indonesia. Tidak lagi hampir semuanya seperti yang kita dengar sekarang. The most of them saying I was educated in Egypt, I was educated in Saudi Arabia. Sebagian kecil bilang I was educated in Malaysia. Tapi sangat jarang kita mendengar bahwa I was educated in Indonesia. Kita as the largest Muslim population in the world, tapi belum ada. Sekarang kita semua sama-sama mengetahui, kita mengetahui bahwa di kalangan International Muslim Society, kadang-kadang kita dibilang masih belum bisa memberikan kontribusi yang signifikan di dunia Muslim internasional. Untuk ini mungkin suatu tantangan bagi kita. Mudah-mudahan dari banyak program yang sudah kita lakukan,
mudah-mudahan program untuk pendidikan mu'alaf yang ada di North America ini dapat merupakan salah satu bukti bahwa kita masyarakat Muslim Indonesia dapat memberikan sumbangsih, berkontribusi ke dunia Muslim internasional untuk memakmurkan agama Allah ini dan bisa membuktikan bahwa Islam adalah rahmatan lil alamin dan dapat menjadi agen perdamaian, kerukunan umat antar beragama baik di Indonesia, di Amerika dan Kanada maupun di seluruh dunia ini, insya Allah. Demikian kami harapkan kerjasama dari semua pihak. Mari kita sama-sama bekerja sama, kita jadikan proyek ini merupakan proyek bersama seluruh masyarakat Muslim Indonesia yang ada di Amerika dan Kanada. Sehingga kita mulai dari pilot project kita di Masjid Istiqlal di Houston, kita akan pancarkan nanti melalui virtual yang bisa di broadcast ke seluruh North America. Tapi tentunya masjid-masjid kita yang sudah ada di Los Angeles, di New York, di Washington DC, di Toronto, kita harapkan itu juga nanti dapat menjadi mu'alaf center yang dapat mendukung proyek kita bersama ini, insya Allah. Demikianlah, mudah-mudahan Allah memberikan ridhonya kepada kita atas niat baik kita ini, diberikan kita kekuatan, dipertemukan kita semua untuk memiliki satu visi yang sama, untuk bekerja sama dan merasakan bahwa proyek ini adalah proyek kita bersama. Mudah-mudahan dengan kita bersatu, berkoalisi untuk melaksanakan proyek ini, insya Allah kita dapat melakukannya dengan sebaik-baiknya. Demikianlah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.